Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi. Hari ini kita belajar untuk memahami bagaimana proses pengolahan minyak goreng tahap pertama, yaitu bagian dari raw material CPO yang bermula dari pompa 001A, di mana pompa ini adalah pompa yang bertugas untuk mensuplai bahan dasar dari bahan CPO, yang nantinya bahan-bahan ini akan kita olah, di mana CPO yang kita proses haruslah CPO yang sesuai dengan standarisasi spesifikasi yang diizinkan oleh beberapa perusahaan seperti Air, Dobi, FFA, dan kotoran-kotoran yang terkandung pada bahan CPO. Di sini kita bisa melihat bagaimana flow CPO yang bisa kita setel dengan sedemikian rupa. Kita bisa melihat performa pompa bekerja di beberapa heads, kemudian persentasi kerja pompa berapa persen dari kemampuan dia maksimal, dan kita juga bisa melihat berapa flow total yang sudah kita olah. Itu bisa kita lihat dari gerak kursor yang berwarna putih. Nah, CPO ini akan mengalir dan akan dipanaskan di exchanger 001A. Exchanger ini bekerja memindahkan panas yang berada dari RBDPO yang temperaturnya lebih panas dan akan bersentuhan dengan CPO yang temperaturnya lebih dingin, sehingga perpindahan panas terjadi pada proses ini. Maka proses ini akan berlanjut untuk tahap berikutnya di exchanger 001, di mana exchanger ini berfungsi untuk memanaskan lebih lanjut dari CPO tersebut dengan memasukkan steam yang dapat kita sesuaikan dengan temperatur yang kita inginkan, di mana temperatur yang kita inginkan minimal itu di kisaran 100 derajat Celcius, di mana temperatur 100 derajat Celcius ini memungkinkan untuk terjadi penguapan terhadap air, di mana titik didih air adalah minimal 100 derajat Celcius. Dengan demikian proses ini dapat berjalan dengan baik. Selain itu juga temperatur ini juga di setel dengan keinginan kita, bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah. Tetapi alangkah baiknya di setel di kisaran antara 100 sampai 110 derajat Celcius. Kemudian proses selanjutnya adalah di sini ada bahan penolong, yaitu fosforit asid, di mana fosforit asid ini akan dipompahkan ke dalam pipa yang akan ditemukan di pompa mixer. Pompa mixer ini akan bekerja menghomogenisasi antara fosforit asid dengan CPO, sehingga kandungan-kandungan yang terdapat pada CPO seperti getah itu dapat dipilah di degamming system, dan diusahakan fosforit asid ini harus bercampur dengan maksimal, sehingga kerja degamming system juga akan maksimal. Sebelum masuk ke bleacher, maka minyak harus melewati degamming system dan kemudian masuk ke dalam bleacher. Di dalam bleacher sendiri terdapat
beberapa bagian yang harus dilalui oleh CPO. Terdapat 3 tingkatan atau tray yang terdapat pada bleacher, di mana tray 1, 2, dan 3 merupakan bagian-bagian yang sangat penting dalam pengolahan proses pembuatan minyak goreng. Dan sebelum masuk ke dalam bleacher, ada satu bahan penolong lain, yaitu bleaching earth, yang disesuaikan penggunaannya terhadap CPO. Bleaching earth sendiri berfungsi untuk merubah warna CPO menjadi lebih jernih, sehingga warna CPO menjadi lebih baik dan lebih layak untuk dikonsumsi. Proses pemberian bleaching earth ini sendiri tergantung seberapa besar dari atau seberapa quality yang kita inginkan. Semakin baik quality yang kita harapkan, maka penggunaan dari bleaching earth sendiri harus lebih tinggi, dan semakin rendah quality yang kita inginkan, maka bleaching earth bisa kita berikan lebih sedikit, tergantung dari permintaan pasar sesuai spesifikasi yang mereka inginkan. Maka kita lanjut ke dalam proses bleacher, di mana tadi kita katakan bleacher terdapat 3 bagian, yaitu tray 1, tray 2, dan tray 3, di mana bleacher ini dilengkapi oleh sparging yang tujuannya adalah mengaduk campuran antara bleaching earth yang dituang ke dalam bleacher dan CPO, dan diberi sparging sehingga terjadi pengadukan di dalamnya. Proses ini dilakukan di 3 tingkatan, di tray 1, tray 2, dan tray 3. Ini selain mengangkat dari air itu sendiri, maka proses ini berfungsi untuk mengaduk secara merata bleaching earth di dalam bleacher. Kemudian level bleacher sendiri dapat kita atur sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga level ini bisa mengontrol seberapa banyak CPO yang ada di dalam bleacher. Kemudian bleacher itu juga diteruskan ke dalam 3 pompa. Pompa ini bertujuan untuk mensuplai minyak yang sudah bercampur antara CPO dan bleaching earth ke dalam Niagara filter, yang tujuannya untuk memisahkan antara kandungan CPO dan bleaching earth. Dengan 3 Niagara ini bekerja dengan maksimal, maka proses juga dapat bekerja dengan maksimal. Selain itu juga kita dilengkapi oleh vacuum system yang tadi sudah kita bahas, berfungsi untuk mengangkat kandungan-kandungan yang terdapat dalam CPO seperti air dan kandungan-kandungan yang bisa melayang di temperatur atau menguap di temperatur berkisaran antara 100 derajat Celcius. Nah, proses ini terus berkesinambungan, dan proses ini harus berjalan dengan maksimal di antara satu dengan yang lain, sehingga proses dapat berjalan dengan baik. Demikian pemaparan singkat tentang proses tahap pertama
pada pengolahan minyak goreng di proses pabrik pengolahan minyak goreng. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng sehingga Anda mensupport channel saya ini untuk lebih maju. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.